Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring. Baiklah, pada Februari di semester genap tahun 2021 ini, Ananda semua bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran fisika khususnya kelas 11 IPA, yaitu Ibu Kitty Andriani. Semoga pertemuan pertama kita kali ini menjadi awal yang baik untuk kita. Meskipun kita belum bisa bertatap muka sehingga Ibu tidak berkenalan secara langsung di hadapan Ananda semua, harapannya semangat Ananda dalam belajar fisika semakin baik dari sebelumnya. Nah, langsung saja hari ini kita akan belajar tentang proses-proses termodinamika. Adapun tujuan pembelajaran yang nantinya diharapkan bisa tercapai, yang pertama adalah Ananda semua bisa memahami apa yang dimaksud dengan proses-proses dalam termodinamika dan kemudian mampu menganalisis hubungan antara tekanan, volume, dan juga temperatur. Oke, apakah sudah siap untuk belajar? Kalau begitu, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan bahas satu persatu proses-proses termodinamika. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terdapat sebuah gas ideal pada sebuah tabung kemudian dipanaskan dengan api lilin. Pada keadaan awal, gas memiliki volume sebesar V1 dan temperatur T1 juga tekanan P1. Setelah dipanaskan, kita lihat pergerakannya. Volume gas bertambah menjadi V2 dan temperatur juga meningkat menjadi T2, sedangkan pada grafik terlihat bahwa tekanannya tetap, artinya P1 sama dengan P2. Nah, proses ini disebut dengan proses isobarik. Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Karena tekanannya tetap, maka persamaan keadaan isobarik adalah V per T sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sedangkan usaha isobarik yaitu W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dikali V2 dikurang V1, di mana jika V2 lebih besar dari V1 maka sistem memuai dan usaha bernilai positif atau biasa disebut dengan ekspansi isobarik. Sedangkan ketika V2 lebih kecil daripada V1 maka sistem menyusut dan W atau usaha bernilai negatif dan biasa disebut dengan kompresi isobarik. Sedangkan energi dalam menurut persamaan hukum 1 termodinamika adalah delta U sama dengan Q dikurang W, di mana Q adalah kalor dan W adalah usaha, sedangkan delta U adalah energi dalam. Sedangkan kalornya adalah Q sama dengan delta U ditambah W. Perhatikan grafik PV. Nah, besar usaha juga dapat dihitung dari luas daerah yang berada di bawah grafik seperti gambar tersebut. Selanjutnya kita lihat proses isokorik pada termodinamika. Perhatikan gambar. Pada kondisi awal, gas ini memiliki volume V1, tekanan P1, dan temperatur T2. Lalu dipanaskan dengan api lilin, dan kita lihat pergerakannya. Temperaturnya bertambah menjadi T2, kemudian tekanannya juga bertambah menjadi P2, sedangkan volumenya tetap, artinya V1 sama dengan V2. Nah, proses ini disebut dengan proses isokorik. Proses isokorik adalah proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. Karena V1 sama dengan V2, maka persamaan keadaan isokorik menjadi P per T sama dengan konstan atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Sedangkan usaha pada keadaan isokorik bernilai 0 karena volume 1 dan volume 2 besarnya sama sehingga tidak ada perubahan volume atau perubahan volumenya bernilai 0 sehingga usahanya pun bernilai 0. Sedangkan energi dalamnya delta U sama dengan Q. Q di sini adalah kalor pada keadaan volume tetap, sedangkan kalornya Q sama dengan delta U. Perhatikan grafik PV. Nah, pada grafik
terlihat bahwa tidak ada daerah di bawah grafik. Nah, ini membuktikan bahwa besar W atau usaha sama dengan 0. Next, selanjutnya kita lihat proses isotermal pada termodinamika. Perhatikan gambar. Gas, kondisi awalnya memiliki volume V1, tekanan P1, dan temperatur T1. Kemudian kita panaskan dengan api lilin. Nah, kita lihat pergerakan gasnya. Terlihat bahwa volumenya bertambah menjadi V2, sedangkan tekanannya pada grafik terlihat tekanannya berkurang menjadi P2 dan temperaturnya tetap atau tidak berubah. Nah, proses ini disebut dengan proses isotermik, yaitu sebuah proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Karena temperaturnya tetap atau T1 sama dengan T2, maka persamaan keadaan isotermik menjadi P kali V sama dengan konstan atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Sedangkan usaha pada keadaan isotermik ini, W sama dengan nRT ln V2 per V1 atau W sama dengan P1V1 ln V2 per V1. R di sini adalah konstanta universal gas yang bernilai 8,314 Joule per mol Kelvin. Sedangkan energi dalam yang dimiliki pada gas di keadaan isotermik ini bernilai 0 karena T1 sama dengan T2 atau tidak memiliki perubahan temperatur. Sedangkan kalornya Q sama dengan W, di mana delta U-nya bernilai 0. Nah, berikut adalah grafik PV dari proses isotermik pada termodinamika. Terakhir, kita akan melihat proses adiabatik pada proses termodinamika. Perhatikan gambar. Kondisi gas pada awalnya memiliki volume V1, tekanan P1, dan temperatur T1. Kemudian dipanaskan dan kita lihat pergerakannya. Volumenya bertambah menjadi V2, namun temperaturnya berkurang menjadi T2, dan lihat grafik PV, terlihat bahwa tekanannya juga berkurang menjadi P2. Nah, inilah yang disebut dengan proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas pada kalor tetap. Nah, persamaan keadaan adiabatik memenuhi persamaan P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Jika salah satu dari ketiga besaran tersebut tidak diketahui, misalnya P yang tidak diketahui atau T yang tidak diketahui, maka dapat menggunakan persamaan berikut. Sedangkan usaha pada adiabatik, kita juga menggunakan tetapan Laplace yang dilambangkan dengan gamma. Ketiga persamaan di bawah ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kita pada soal. Sedangkan energi dalam delta U sama dengan minus usaha. Kenapa? Karena kalornya bernilai 0. Perhatikan grafik PV. Nah, di sini proses adiabatik ini berbentuk kurva, di mana terdapat perbedaan antara adiabatik dan isotermal meskipun terlihat memiliki kurva yang mirip. Nah, apakah perbedaannya? Perbedaannya adalah pada proses isotermal berlaku P1V1 sama dengan P2V2. Sedangkan pada proses adiabatik syaratnya justru P1V1 tidak boleh sama dengan P2V2. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi kita. Jika ada pertanyaan, Ananda bisa langsung berkomentar di bawah video ini. Terakhir, ingatlah selalu pesan Ibu untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, serta menjaga jarak. Tetaplah di rumah jika bepergian tidak menjadi kebutuhan yang mendesak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.